Lu udah ngerusak harga diri gua, lu nginjek-injek harga diri gua, lu nggak tahu sejarah. Di mana-mana di semua media dia bilang, sudah sekian lama gua enak ngerasain duitnya dibagi 3. Gua udah nggak nganggep lu keluarga gua. Oke. Sakit hati gua belum sembuh. Iya. Oke. Lu di mata gua, lu begini. Yang bikin nama kotak itu Pare. Yang bikin begini nih, ini gua nih. Warisan gua udah terlalu banyak buat lu. Mana hak gua? Bali dulu pernah gua mau dia, bro. Ada lah yang nggak perlu gue ceritain. Nanti lu malu sih lah. Jujur aja ya, Cua. Kalau bukan Ices basis kotak pertama yang referensi lu bukan pilihan gua. Tantri, lu harus ingat. Pertama kali lu mendaftar jadi vokalis kotak, itu referensi dari gua. Semua orang nggak ada yang setuju, bro. Ada yang bilang, jangan dia deh, mukanya kayak pembantu. Siapa yang dukung lu dulu kalau bukan gua yang pertama? Siapa yang support? Siapa yang nganter-nganter lu dari Taman Mini ke Cimone, lu? Inilah dia, The Real Rumah Uya. 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, Posan, Tobing. Close the hordeng, close bener ya? Iya, close, iya dong. Close the hordeng. Close the hordeng, bukan close the curtain ya. Oke, Iya. Posan, ex ya berarti ya, mantan drummer Kotak, ya kan? Ex tuh, Kotaknya dicoret. Iya. Pertanyaan pertama gue sebelum kita bahas ini, kenapa lu sih ngomel-ngomel? Jadi marah-marah, ngomel-ngomel, itu bukan lu loh. Nggak bisa ngomongin santai, kalem gitu. Iya. Jadi udah terlalu lama, bro. Nah. 11 tahun gue cabut dari Kotak itu bukan waktu yang sebentar loh. Iya nggak? Iya. Cinta aja umur berapa cinta? 18. Nah, berarti cinta umur 7 tahun. Ke 18, 11 tahun berarti gue ngomel-ngomel. Oke. Nahan emosi gue, ngomel-ngomel dari dalam hati gue, akhirnya gue luapin semuanya. At the end, ibu gue sama istri gue itu orang yang paling gue dengerin di dunia ini adalah ibu gue sama istri gue. Dia bilang, San, jangan marah-marah lah. Itu nggak lu banget. Oke, pertanyaan sama berarti sama yang gue ajuin ya? Iya, bener. Oke, kita lihat dulu nih ngomel-ngomelnya seperti apa nih. Dari gue sempat lihat di IG story lo, dari zaman gue masih main di Amerika, sampai sekarang lo masih ngomel-ngomel. Kita lihat nih. Ya di dalam royalty performance itu kan tentunya ada hak pencipta lagu, ya kan? Nah, gua yang menciptakan salah satu orang yang ikut menciptakan di dalam lagu-lagu hits itu. Ya, mulai dari lagu Pelan-pelan Saja, Selalu Cinta, Masih Cinta, Tinggalkan Saja, Cinta Jangan Pergi, Kerabat Kotak, dan masih banyak lagi lagu-lagu Kotak yang memang itu gue yang bikin gitu. Gue ikut membuatnya. Please Tantri, Sela, Cua, gue udah tahan ini dari tahun 2011. Ini udah tahun 2022. Lu tahu gak sih itu lama banget. Perjalanan gue dari tahun 2011 ke 2022 itu lu gak tahu kan? Ya. Itu di dalam royalti itu ada hak anak gue, ada hak istri gue, ada hak anak angkat gue, ada hak dari teman-teman gue yang memang biasanya datang-datang untuk gue bisa bersharing gitu. Please, lu hargain itu, bro. Lu hargain itu. Kita bisa ngobrol. Itu aja sih. Ini sakit banget ya lah. Gue sampai ngomong sampai segininya ini berarti udah keterlaluan. Bayangin 2011 sampai 2022. Oke, artinya apa? Yang lo tuntut tuh apa gitu? Gini, sebenarnya ini sesuatu yang agak krusial ya bro. Karena 11 tahun ini gue sakit hati, menahan kesakitan gue. Artinya perih loh rasanya. Artinya itu kan Kotak itu kan gue salah satu foundernya. Gue berempat ya. Gue Cua. Enggak, itu anak baru. Oh, Tantri. Cua Tantri anak baru. Oh, Sela. Gue Sela, oke. Yeah. Terus abis itu Ices, basis gue di The Winner sekarang, sama Pare, vokalis gue yang dulu, yang sempet ada di situ dan digantiin sama Tantri. Kita berempat ini adalah founder-foundernya daripada Kotak. Terus perlahan-lahan Pare sama Ices cabut, akhirnya gue cabut juga, dan di situ Sela sendirian. Nggak masalah buat gue, karena emang gue kan resign. Gue resign loh, gue bukan dikeluarkan, gue resign. Berarti itu adalah kemauan daripada lo sendiri? Gue sendiri, karena menurut gue waktu itu kondisinya chaos, lebih baik gue cabut. Kenapa lo cabut? Sakit hati. Sama siapa? Sama Sela. Oh berarti karena tinggal, ya kalau logikanya Sela tinggal sendiri ya? Iya, makanya dia sisa sendiri. Oke, apa masalah sakit hati, kenapa dulu? Sebelum gue keluar dari Kotak dulu, gue memang sama dia itu yang paling berdua ya. Artinya yang paling vokal berdua pada waktu itu di ini kita gimana ini Kotak kita gimanain gitu ya. Dan pada saat itu masih satu visi misi. Ya memang uang itu ngerubah semuanya. Menurut gue visi misi itu sudah berubah. Kan lu pasti pernah lah yang namanya kesel sama orang, jadi lu perhatiin terus kok jadi begini amat ya, kok jadi gini. Akhirnya gue jadi numpuk. Gongnya itu adalah di Bali. Di Bali dulu pernah gue mau dia bro.
Gue udah itu situasinya kita lagi konser di Bali. Wah ini udah nggak bisa nih, udah keterlaluan. Adalah yang menurut gue nggak pantas diceritain di sini. Wah lu udah keterlaluan. Itu gue tetap jalanin profesional gue, main. Ini belum ada Cua, belum ada Tantri nih? Udah Cua Tantri, ya. Gue tetap profesional, gue konser, gue main sama mereka. Oh, gebukan lu bagus dong powernya. Emosi, emosi. Iya. Terus habis itu turun panggung, gue tarik dia. Sini lo. Iya. Gitu. Dan hari itu bener-bener mau udah. Apa dulu problemnya apa sampai yang saat di Bali itu? Problemnya adalah jadi udah terlalu numpuk. Adalah yang nggak perlu gue ceritain, nggak pantas. Kalau gue ceritain nanti dia malu, gitu. Ya, gue masih ngargain tuh. Kalau gue ceritain nanti lu malu sih lah. Udah. Soal uang, soal band, soal. Enggak, ini bukan soal uang. Rebutan apa gitu nggak? Enggak, bukan soal uang. Intinya nggak usah diceritain. Oke. Menurut gue takut kelebaran. Ngomongnya karena ini jadi. Oke, good. Iya kan? Setelah itu gue panggil dia, gue tarik dia ke belakang panggung, itu bener-bener mau gue Apa reaksi Cua sama Tantri? nangis. Cewek-cewek soalnya. Cewek-cewek. Dan waktu itu gue juga udah gak peduli. Karena ini udah keterlaluan menurut gue. Tapi akhirnya begitu gue lihat dia berdua, aduh kok jadi nangis gitu. Ya udah nggak jadi. Dan gue dilerai sama Mas Adi namanya, dia soundman-nya Kotak. Sampai sekarang masih di sana. Nah, setelah itu gue bilang ke label gue cabut deh. Gue resign daripada ya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan lagi, jadinya nih jadi chaos gitu. Jadi begitu sayangnya gue sama kerabat Kotak, Kotak, artinya fansnya Kotak itu, ya gue memilih cabut aja daripada chaos. Akhirnya pas gue cabut itu manajemen gue bilang ya udah lu boleh cabut, tetapi please jangan ngomong apa-apa ke media, jangan ngomong apa-apa. Jadi soal cabut gue ini kenapa? Kenapa? Yang tadi lo nggak mau ceritain? Iya, jadi gue menghargai dong manajemen. Kenapa bakal malu emang kalau diceritain? Udah pasti. Dan menurut gue kalau gue ceritain juga jadi chaos juga kerabat Kotaknya. Akhirnya gue 2 bulan tuh gue ke Bali. Gue ke Bali, terus setelah itu gue loncat lagi gue ke Malaysia. Di Malaysia gue ada setahun di sana sambil gue kerja di sana. Gue belajar. Kalau ngerja apa sebut? Gue di salah satu LMK di sana. Gue bagian apa ya? Ya rendah sih ya, cuman tapi menurut gue di situ gue banyak belajar gitu. Gue belajar ya dulu bener-bener buat gue itu pengalaman berharga banget karena gue nggak ngincer uang gaji gue itu, tapi pelajaran penting. Pengalaman. Setelah itu gue balik ke Indonesia, gue aktifin lagi The Winner dan gue bikin ya label sendiri, manajemen sendiri, semua sendiri dengan hasil belajar gue di sana itu. Jadi energi negatif gue itu kebuang di situ. Dan pulang-pulang gue selesai di situ ya. Yes. Selesai tuh, gua nahan, gua lihat manggung mereka sana sini, buat gua doain malah. Mudah-mudahan banyak panggungnya segala macam. Tapi kok lama-lama kok kurang ajar ya? Kenapa kurang ajar ya? Lama-lama setelah makin kesini 11 tahun, kok lu asal ditanya sama media, asal ditanya sama orang-orang, apalagi yang punya channel YouTube notabene subscribernya banyak-banyak tuh, otomatis kan banyak yang lihat ya. Lu udah ngerusak harga diri gua, lu nginjek-injek harga diri gua, lu nggak tahu sejarah, nggak apa-apa, statement apa yang bikin lo sakit hati? Gini ya, dia bilang gini, si bosnya nanya, kenapa sih lu sampai sekarang, kan 11 tahun tuh, kenapa lu sampai sekarang nggak cari drummer sih? Berarti itu gua dong, cari pengganti gua. Harusnya mereka menjawab dengan wise, ya nggak? Gue juga jujur ya, demi Tuhan Yesus, gue punya agama, demi Tuhan gue gak ada terlintas ya mau balik lagi ke sana, kagak, gue udah punya band The Winner. Artinya gini, bukan karena The Winner lo ninggalin Kotak? Bukan. Gue udah punya nasi sebakul, Pak. Ya nggak ya, gue udah punya nasi sebakul. Terus gue bikin lagi nasi sesuap aja belum ada. Masa gue mau milih nasi sesuap? Logikanya orang bisnis, orang berpikir manusia normal. Gue nggak bakal ninggalin Kotak. Lagian ngapain gue bikin band lagi yang cuman gue juga belum tahu ini nasi bakalan habis gue suap habis apa enggak. Iya benar. Sementara gue udah punya nasi sebakul itu. Kenapa lo tinggalin ya kan? Kenapa gue ninggalin? Tapi kan itu gue tahan semuanya. Jadi itu ya. Jadi itu kenapa gue bikin band lagi ya karena gue harus berkarya. Gue harus ngeluarkan semua yang ada di unek-unek gue bikin karya gitu. Makanya gue harus pada waktu gue keluar dari Kotak itu sebelum gue bikin gue memutuskan untuk cabut, gue bikin The Winner dulu karena gue harus punya next plan kan. Oke, berikutnya nanti gue cabut dari sini, gue harus ngapain. Itu adalah pada waktu itu masih begitu. Ya karena memang kesakitan hati ini gue udah tahu gue harus cabut. Kalau enggak beda sih cerita sekarang ini gitu.
Di penjara kali gue. Oke, gara-gara lo mungkin di Bali ya. Mungkin. Ya, Nggak residivis, kayak gitu. posan, Ya, tobing. jadi, posan tobing nggak kayak gitu. Iya. Hai Teh. Iya, iya. Nah, itu orang yang dulu membuat gue keluar dari Tofu tuh dulu. Tapi Ya, energinya jadi positif. Karena gue dulu bukan karena apa, bukan karena ribut, karena gue percaya gue mau nikah, pasti nanti jadwalnya akan repot nih. Repot. Ya, jadi gue memutuskan buat keluar. Tapi kan lu keluar tidak dengan kesakit hatian. Iya. Gue keluar dengan semua kesakit hatian dan dendam yang gue simpan dan rahasia yang gue simpan 11 tahun. Iya, gue iya, sakit. iya, kan, iya, gitu iya, kan. iya. Dia ngomong apa? Statement apa yang, Iya. statement apa yang dia omongin? Itu Karena penting iya, banget kan, harus ada itu lu Iya. tanya ke gue. Karena itu adalah salah satu pemicu gue kenapa gue jadi meledak-ledak. Di mana-mana di semua media dia bilang dengan menginjak harga diri gue ya. Si hostnya nanya, kenapa sih lo nggak cari drummer baru untuk lo bikin jadi member? Berarti kan itu kan bahasanya adalah kenapa lo nggak cari pengganti posan untuk jadi membernya Kotak? Dengan enaknya lo bertiga jawab, enggak ah, sudah sekian lama gue enak ngerasain duitnya dibagi 3 begini enak banget. itu bercanda apa serius nih? Video pertama gue pikir bercanda. Enggak. Ternyata makin banyak banget kerabat Kotak yang memang kirim gua, oh ini bukan bercanda lagi, karena lu udah membuat video ini lebih dari 1 video ya. Jadi mereka bukan lu, mereka membuat video ini udah lebih dari 1 video. Iya. Oh, kok jawaban lu sama terus ya? Tapi lu selip-selipin dengan gaya orang bercanda, itu kan namanya lu Iya. ngeledek, ngerusak nama gua. Sementara gua berkarya ya, gua kan seniman, gua musisi, gua berkarya untuk mencetak sejarah buat diri gua, biar ke depan anak istri gua, istri dan anak dan cucu-cucu gua nanti melihat, oh bapak gua begini ya, oh kakek gua begini, oh dia punya karya begini. Gua kan hidup gua untuk mencetak sejarah diri gua sendiri. Apalagi kalau bukan itu. Terus lu rusak sejarah itu, gua nggak mau dong. Enak banget lu bilang, enak ya, kenapa? Lu kan bisa jawab lebih wise lagi. Oke, kalau lu memang mau bagi 3 sebenarnya, hak gua dulu lu pulangin. Oke, hak apa yang tidak dipulangkan ke lo? Yang tidak Gua diberikan as a seharusnya? founder di Kotak. Oke. Kotak itu berempat foundernya. Oke, Bukan harusnya. cuma lu doang, Sela. Berarti harusnya apa nih? Right apa yang harus lo dapetin? Ya banyak lah yang gue bisa dapat. Oke. Artinya gini, saya khusus untuk Sela. Lagu penciptanya siapa aja udah? Penciptanya itu untuk lagu ya. Iya. Itu ada gua, ada Bang Pai, ada Dewi. Ada beberapa yang memang gua sendiri nyiptain. Lo sendiri. Ada yang diciptain. Lagu apa aja sih boleh tahu? Yang mana? Lagu yang lo ciptain dan lo bersama-sama bawa sendiri. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Masih cinta. Masih cinta. Selalu cinta. Kalau cinta itu top-topnya tuh. Iya. Cinta jangan pergi. Iya. Ya, terus Itu bukan 3 Sheila Majid ya? Bukan. Cinta jangan kau Oh, beda. pergi ya. Jadi cinta Belum jangan- tayang tuh. Tayang tuh. Iya. Cinta jangan pergi itu Iya. ciptaan Iya. gua sama Mas Dodi Katamsi. Iya, iya, iya. Gue sama iya. senior gue, Mas Dodi Katamsi bikin lagu itu. Cinta jangan pernah kau coba pergi, itu. Iya. Terus kerabat Kotak. Sebelum gue cabut dari Kotak, gue kasih hadiah terakhir karya gue buat Kotak untuk kerabat Kotak. Judulnya Kerabat Kotak. Banyak sih, masih banyak lagi. Iya. Kenapa lo tidak mendapatkan royalti dari gitu bagaimana? Ya kalau sampai sekarang sih gue belum merasa dapat. Tapi ini kan jadi kejauhan ya. Artinya gue juga mau meluruskan yang terjadi di luar sana. Bukan. Yang pertama yang gue mau benerin itu ya, harga diri gue ya. Oke. Gue mau benerin sejarah, makanya gue pakai baju ini. Jas merah. Apa nih? Apa nih? Jas Kotak. merah. Gue X. Lo coret. Lo coret nih lo adalah artinya adalah lo ex kru ex personil Kotak apa? Ya terserah lu mau definisikan apa. Apa Kotak lo anggap nggak ada apa gimana? Buat gue Kotak gue anggap sejarah gue. Gitu. Tapi Jas menurut merah, gua, jangan lupakan sejarah. iya. Dan ini oh ya, mumpung di sini ya. Teman-teman semuanya ini lagi gue perbanyak, gue jual jadi merchandise. Seluruh keuntungannya ini 100% gue kasih untuk korban yang ada di Malang. Kau Kanjuruan. Kanjuruan. Korban yang bola kemarin. Iya. 100% gue kasih buat mereka Iya. keuntungannya. Gue pengen memutar ini, gue pengen energi negatif gue biar gue kasih sesuatu yang positif buat masyarakat, itu aja sih. Oke, baliknya apa tuh? Hak cipta melekat pada pencipta bukan pada pengguna. Iya. Oke, artinya royalti yang lo dapat tidak lo pernah dapat sama sekali, tapi yang dapat adalah 3 personil Kotak yang sekarang masih jalan. nih. Bagaimana coba? Ini beda-beda nih. Kalau ngomongin tentang royalti beda-beda. Di dalam royalti itu kan banyak banget ya. Ada royalti mechanical, ada royalti performer, ada beberapa royalti yang dicercah untuk urusan lagu ini. Yang pertama gue bilangin dulu, bahasa royalti yang gue maksud itu adalah gue nih foundernya. Royalti gue sebagai founder nih apaan? Gitu. Oh, sebagai founder dulu ya, bukan pencipta ya? Kejauhan deh kita ngomongin itu. Iya. Kejauhan. Oke, lu pakai lagu gua konser, ribuan konser lo ya. Gua dari 2011 gua cabut ke sekarang. Kalau dihitung
habis deh, nggak tahu deh, ribuan konser. Lu nggak pernah minta izin ke gua. Mereka nggak pernah minta izin ke gua secara langsung kayak. Haruskah? Loh, Pertanyaan dong gue. ya. Gue keluar dari Tofu sampai sekarang mereka nggak pernah minta izin. Gue anggap berarti biasa-biasa aja. Lu anggapnya biasa-biasa ya. Gue nggak tahu apa karena gue malah gue nggak tahu nih. Ya kan? Apa menurut gue apa karena gue udah keluar ya udah gitu kan? Ya harusnya sih nggak boleh kayak gitu. Oh gitu harus. Lu bagian dari sejarah di Tofu. Ya founder gue juga. Nah. Sama Fla. Ya, lu benerin lah. Anton, itu kan ya, sejarah ya. Iya. Ya, itu kan sejarah. Lo gue pengen sejarah gue bener Ya. di dalam hidup gue ini. Gue nggak mau ngilang-ngilangin sejarah. Oke. Itu sih sebenarnya. Dan lu nginjak harga diri gue. Iya. Mereka tuh nginjak harga diri gue dengan cara mereka ngomong kayak gitu aja. Itu menyakiti hati gue banget loh ya. Oke. Ya. Kalau gue berbicara tentang duit, ya dari kemarin-kemarin aja ya. Iya, kenapa baru sekarang? Ya. Nah ya pertanyaan gue dong, kenapa baru sekarang? Ya karena gue diam, karena gue. Apa sakit hati lo baru sekarang lo mendengar statement-statement Ya tadi? karena jadinya pecah sakit Iya. hati gue. Pecah banget. Kayak bisul ya? Iya, istilahnya udah lama gue tahan, gue biar. Mungkin kalau nggak ada video itu, gue akan tahan sakit hati gue ini sampai gue mati kali ya. Gue simpen. Nggak bagus dong. Nggak bagus kan? Akhirnya nggak sehat di guanya. Iya. Gue mau sehat. Lu kenal gue udah lama. Posan Tobing itu bukan tukang marah-marah. Iyalah. Gue ketakir kita ketemu waktu sama Sony Wakwa. Lu kita bercanda-bercanda ketawa-ketawa. Seru-seru aja, seru-seru aja. Posan, Sony Wakwa aja kesini dong. Dengan senang hati gue ajak. Itu buat gue poin plus buat Wakwa. Iya. Gue mah menganggapinya positif aja. Tapi gue ini harus marah-marah, gue harus menyuarakan. Kalau gue nggak marah-marah kayak gitu, mungkin lu juga nggak aware kali. Oke. Masyarakat juga nggak tahu sebenarnya. Jangan-jangan masyarakat juga nggak tahu sejarah kotak itu gimana. Oke, sekarang lu ditanggapi nggak sama kotak gue tanya? Mereka bikin klarifikasi. Oke. Menurut gue kotak klarifikasi lu begini nih. Coba kita lihat klarifikasinya. Memang sudah pasti tidak tepat kalau misalkan meminta hak performance royaltinya ke kotak. Tapi aku perlu meluruskan bahwa ada peran Pai dan Dewiq di situ. Lagu pelan-pelan saja, Dewiq 50%, Pai 25%, sisanya 25% dibagi 4, masing-masing mendapatkan 6,25%. Lagu Selalu Cinta, Dewiq 50%, Pai 30%, sisanya 20% dibagi 4, masing-masing mendapatkan 5%. Lagu Masih Cinta, Dewiq 50%, Pai 12,50%, sisanya 37,5%, dibagi 4, masing-masing mendapatkan 9,38%. Ya, semenjak 2011 memutuskan keluar, kami hampir tidak pernah membawakan lagu itu kan. betul, Iya. betul. Dan kita juga memiliki anthem untuk Kerabat Kotak yang selalu kami bawakan. Judul lagunya Energi. Sampai detik ini pun kita bawakan karena memang kita merasa Kerabat Kotak adalah sumber energinya Betul. Kotak juga. Nah, ini ngomong-ngomong perihal tentang blok memblok nih. Sejujurnya memang kami itu memblok Bang Posan itu setelah Bang Posan memposting cuitan menyerang kami. Oke, kenapa lu bilang klarifikasi begini? Ya karena lu cemen. Gue minta dari kemarin. Ya, gue datang ke podcast lu ini. Sebelumnya gue udah datang ke podcast lain. Iya, iya. Gue datang ke Anji. Mas Anang juga udah nelfon gue. Ya, mereka semua support bro. Ini udah masalah tentang keluhan daripada semua musisi. Iya, Ya, iya, mudah-mudahan ini gue menjadi satu Iya. contoh lah ya. Iya. Jadi kenapa gua ini melakukan hal yang kayak gini ya karena gua pengen aja masyarakat itu biar tahu sejarahnya itu yang benar gimana. Oke. Nah, tapi itu gue setuju sih. Kalau masalah hak cipta sejarah itu Yes. gue setuju karena kayak Tofu grup gue yang lama. Tofu juga biar gimana pun itu adalah Anton Flauya. Oh iya. Walaupun gue digantikan Arif. Iya. Dan kotak itu kan, nah ini kayak gini Iya, kan, iya. logonya begini. Iya. Oh, satu lagi, Iya. yang bikin nama kotak itu aja lu nggak pernah ngomong sejarahnya. Apa gimana. coba sejarahnya? Yang bikin nama kotak itu Pare, vokalis pertama. Iya. Yang bikin logo kotak itu Kang Denny MR. Iya. Yang dulu kita pernah di label High. Iya. Itu yang bikin logo kotak dan yang bikin nama kotak Pare. Yang bikin begini nih, ini gua nih. Gua sama Pare nih, tapi ini lebih ke guanya. Yang membuat kotak fans sebesar itu. Fans pertama kotak itu kita bikin zaman dulu kan belum digital. Iya. Bikin base camp, studio segala macam. Itu gua di studio di tempat gua. Bukan karena gua dulu punya studio ya. Oke. Berdarah ya gua. Iya. Gue minjem duit ke bank buat bikin base camp kotak, buat bikin studio biar kotak pada nggak latihannya bisa di situ. Banyak hal yang gue, aduh, udah lah. Gak apa-apa. Lo mau nangis kenapa nih? Nggak sih, kalau nangis buat mereka jujur air mata gue udah nggak ada. Lo mau nangis, gue tahu. Tapi enggak lah, gue laki-laki bro. Iya, lo laki-laki gak boleh nangis. Iya tahu, tapi Lo takut dikatain enggak. Cuman gini, Iya. kotak, sejarah tentang kotak. Makanya saya lalu jangan ngilangin sejarah. Jujur aja gue sakit hati. Kotak terbentuk tahun 2004. Iya. Pada tahun 2004 kita kebentuknya itu di acara Dream Band dulu TV7. Iya, Dream Band TV7. TV7 dan akhirnya
Terpilihlah 4 ini menjadi foundernya Kotak, bener-bener Kotak pertama kali. Setelah itu kan udah nggak ada kerjaan, jobless ya nggak ada kerjaan sama sekali. Coba lu tanya hati lu, siapa yang nanggung semuanya tentang Kotak? Siapa lu berarti? Gue. Studio latihan, base campnya Kotak. Sometimes kita nggak makan, studio latihan berapa pendapatannya, Ini zaman itu yang sama buat Pare kita ya? makan. Zaman sama Pare. Oke. Nah sekarang gini. Masih banyak, Iya, masih iya. banyak banget. Cuman jadi wajar gue menyimpan kesakitan hatian gue 11 tahun, gue jadi Ngerti. kayak teriak-teriak. Tapi ya nyokap di dunia ini yang gue takutin cuma 2 Nyokap ya. dan ibu lo. Nyokap dan istri lo. gue Iya, dan iya. ibu gue. Iya. Mereka bilang, San jangan marah-marah lah. Nanti orang pikirnya Posan begitu. Gue dengerin, oke. Iya, Gua- kan gue juga kaget lihat lu kenapa Posan gitu kan? Iya, karena gue gak kuat. Iya, iya. Karena gue udah gak, biarkan gue ngeluapin semua energi negatif gue itu, Ngerti. semua biar lepas, abis Biar itu lu ya nggak gue jadi balik beban. lagi. Biar Iya, gak jadi iya. beban di Iya, gue. Itu oke. Gue setuju kalau itu alasan lo. Sekarang gini, masalah tadi bicara founder segala macam gitu. Apa sih yang seharusnya didapatkan orang? Pertama sebagai founder, Oke, terus udah yang- gitu sebagai pencipta. Oke. Kalau soal pencipta kan udah ada badan yang mengatur kan? Bener. Kayak Jadi- royalti segala macam. Walaupun sampai sekarang juga gue nggak tahu royalti gue kemana. Tapi gue merasa bahwa itu adalah masalahnya bukan di tofunya nih. Iya. Ya gue Iya. positif thinkingnya itu masalahnya mungkin Iya. di badan yang mengatur hak Kalau- cipta dan segala macam yang masih belum Iya, benar di sini nih. benar. Kalau badan Iya. yang mengatur sih harusnya itu kan sudah melalui proses yang sangat luar biasa Iya, ya. iya. Apalagi itu sudah diketahui oleh negara. Iya. Dalam arti kan di sini LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Nah, Lembaga Manajemen Kolektif itu kan di Indonesia ini kebetulan ada banyak. Iya, gue bingung. Ada nih, ada ya. Iya, Kalau iya. di Malaysia itu cuma satu, Bro. Gua Makanya gue bingung tuh, belajar iya. di sana. Iya. Di Malaysia itu cuma satu, namanya MACP gitu. Kalau di sini kan ada banyak. Iya banyak banget. Iya banyak banget. Nah, dan negara cuma setahu gue diketahui oleh negara juga semua setahu gue. Kebetulan kalau Kotak dia di antara salah satu itu adalah gitu ya. Jadi ya secara pembagian royalty performance dan lain-lain juga ya gue juga ngerasa ya jadi lebar nanti ya gitu. Tapi Yang menurut di gua- kotaknya apa di badannya ini? kalau ini urusan gue di kotaknya. Iya. Ya, Menurut kalau lo di kotaknya udah dapat, lo aja belum dapat gitu. Gue mana tahu. Sementara Iya. gue juga nggak dapat kok. Gue nggak tahu. Iya, iya, gitu. iya. Gue nggak tahu apa-apa. Gitu. Gue nggak tahu apa-apa. Oke. Iya. Pada waktu gue cabut dari kotak juga, secara omongan juga kita belum ada omongan apa-apa. Kayak oke San, lu kan foundernya nih. Lu begini gini ya, pembagian lu begini gini ya. Untuk karena lu foundernya kotak, lu dapatnya begini gini. Kan nggak ada. Gue tahan loh. Dan gue ikhlas pada waktu itu. Gue bilang. Ya udah, kalau lu ngerasanya kayak gitu dan lu tidak berbicara masalah itu, gue juga diem kan. Gue juga nggak ngomong apa-apa. Gue juga tidak berusaha, gimana nih, gimana? Enggak. Bukti 11 tahun gue nggak ada ngoceh, nggak ada ngomong apa-apa. Apa karena sekarang tiba-tiba lagi zaman konser musik udah rame lagi, kotak Enggak. mulai rame enggak juga ya? Dari dulu juga rame kan, gue udah bilang. Ini udah ribuan konser dia ngomong sama. Oh sejak setelah 11 tahun ini kan. Apa sih sebelum ya? pandemi pun Iya. udah banyak gitu ya. Yes, apa sih bro obat hati itu bro? Iya. Obat hati itu, gue sakit hati. Obat hati itu adalah lu datang ke gua, kita klarifikasi barang, benerin semua harga diri gua yang udah lu rusak-rusak tuh. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Baru abis itu kita bicara profesional. Oke, dengan klarifikasi mereka kemarin justru malah Menurut gua begini, klarifikasi lo bikin Gitu. gua makin marah. Tetapi Oke. tetapi gua udah gak mau Tenang, teriak-teriakan. tenang, Nyokap bro. gua udah Tenang, cukup, tenang. sama istri gua udah cukup ngingetin. Iya. Oke. Dan gue juga ingetin nih. Iya, makasih. Iya, iya. Makasih. Iya, Karena iya, menurut gua itu gak gua banget sih. Iya, Gak gua banget. iya. Gak Karena gua banget. sayang karya-karya lo yang sangat bagus. Yes. Karena karya-karya lo setelah keluar di kotak juga gue Iya. lihat banyak lagu-lagu pop yang lo yang Hits. terkenal di TikTok sampai Iya. ke Malaysia, Iya. sampai apa tuh? Lagu untuk kamu, kalau iya. kangen suaraku kamu tinggal di TikTok. Iya kan? Ya, sama sayang apa kabar denganmu? Itu Ya. Z apa? C. C ya. Iya. Itu kan enak banget. Ya makanya gue juga mohon maaf Iya. kepada masyarakat Iya. Indonesia kalau mungkin kurang elok dilihat ya. Iya. Ya benar juga kata nyokap sama istri gue. Iya. Tapi ya kalian kan mungkin pernah ngerasakan yang namanya sakit hati ya. Iya ya, pas semua orang. Dan cara orang meluapkan sakit hati itu kan beda-beda. Mungkin juga gue begini karena gue merasa biar semuanya terluapkan. Udah, selebih itu udah. Obat itu cuman gampang. Gue ini sakit hati. Kalau lu punya akal yang sehat, Sela, Cua, dan Tantri, lu datengin gue. Lu ngobrol. Bro dan sister. Ya, Sela, Cua, dan Tantri. Ini gue sebut nih. Sela, Cua, dan Tantri. Gila ya. Kalau dari waktu gue keluar dari kotak, lu bilang silaturahmi. Silaturahmi apaan? Kalau keluar dari kotak, lu datang aja, lu gendong anak gue. Mungkin gue udah Iya. nangis kali ngeliatnya. Pakai aja lagunya.
nggak Pasti, masalah. Iya. Bro, gue juga cukup buat ya kebutuhan orang-orang masing-masing ya. Gue cukup bro, puji Tuhan gue cukup. Gue cukup kok. Gue punya anak 2, punya anak angkat 2, ya. Ada karyawan yang harus gue hidupin. Gue cukup, puji Tuhan. Gue nggak ngoyo kok nyari duit. Harusnya kalau saat itu begitu ya. Lu udah ngerusak harga diri gue, lu udah ngerusak hati gue lagi. Padahal kalau lu ngomong silaturahmi, lu datang ke rumah gue ya lu bertiga tuh datang ke rumah gue. Hai Bang Posan, nggak usah ngomongin apa-apa, lu gendong anak gue aja, mungkin gue akan ngerasa ya mereka masih perhatian sama keluarga gue. Yaudah, nggak apa-apa, pakai lagunya deh semuanya. Oke. Gue nggak ada masalah. Iya ngerti gue. Soal itu. Jadi yang gue ngomongin tentang royalti adalah itu jadi lebar daripada pada amarah gue gitu. Fokus utamanya ya. Iya, dan yang ngomongin juga, ya gue royalti gue sebagai Founder, founder, pencipta, ya segala macamnya. Mana? Akhirnya kan jadi kayak Akhirnya gitu. ke situ. Karena lu udah nyakitin gue dengan lu ngomong Iya. dengan ketawa lu yang lebar banget tuh, yang sampai gusinya juga kelihatan Iya, kemana-mana pas di mana tuh, pas yang di mana? Ada videonya, lu lihat aja. Ya, ada ketawanya yang lebar sampai gusi kelihatan. Aku penasaran tuh. Jadi Ya, penasaran ya. gue bingung juga tuh mau Iya, marah, iya. tapi gue bingung juga mau marah, tapi jadinya lucu gitu. Tapi gue pikir juga cuman video itu ya, itu banyak banget ya. Itu, aduh Iya, Tuhan iya, Yesus iya, ya udahlah iya, ya, gue pikir. Gimana kalau misalnya satu waktu lu ketemu mau nggak lu? Kan gue kemana-mana aja gue bilang, lu Iya. ketemu sama gue ngomong di media sosial karena gue udah gak punya akses Iya, ketemu sama iya, lu. iya. Manajemen lu Oke. unfollow gue. Manajemennya siapa sih? Namanya Aldi Novianto. Apa? Manajemen Manajemen Kotak Band. apa ada naungannya atau manajemen artis siapa? Gue kurang pantas nyebut namanya di sini karena Apa kan perusahaan besar? perusahaan besar. Labelnya? Ada Oh, itu di label. label dan manajemen. Tapi gue di sini nggak ngomongin yang lain ya. Manajemen Aldi Novianto. Oke. Lu ngeblok gue. Harusnya lu sebagai manajemen yang baik. Nih, wah foundernya Kotak ada yang begini nih, teriak-teriak. Waduh, lu cepet datang temuin. Obatin hati gua. Klarifikasi semua video yang lu lakukan itu Kotak ke gue. Ini bukan banding-bandingin ya. Bareng-bareng, Gue iya. kasih contoh nih. Gue dulu keluar dari Tofu, Yes. ya, digantikan oleh Arif, Junior Arif. Ya, gua tahu Itu dia. gue ikut serta untuk juga mereka memberikan saran siapa kira-kira yang menggantikan lo. Nah, Setelah itu kan gue mau nikah kan. Ya walaupun pasti pas gue keluar kita ada keributan, Iya. mereka nggak setuju. Tapi abis itu kita sampai sekarang masih baik-baik. Kawinan gue mereka datang nyanyi, nyanyi. Waktu kawinan kalau gue, kawinan gua mereka nggak datang. nah waktu kawinan gue labelnya pun juga Datang. ikut serta datang semua ngirim bunga juga dan ikut serta membantu gue menyiapkan souvenir yang isi lagu juga. Dan sampai sekarang gue masih punya grup Tofu Reunion. Keren. Dan sampai sekarang ya Keren. kita masih kontek-kontekan. Bahkan gue ke Semarang, gue nginep di hotelnya Arif di Wimarion. Woi Marion. Orang yang gantiin gue loh. Iya. Jadi kita masih sekarang mau berhubungan baik. Anak-anak kita ketemu, kita pernah ketemu di rumah Afla, Yes. kita ngobrol bareng. Jadi Itu seru sampai, kan? Sampai sekarang. Iya. Dan bukan nggak mungkin gitu kan. Sampai sekarang bisa jadi kita akan keluar lagi Tofu, tapi mungkin kita malah berempat gitu kan. Iya, tapi kan moodnya kan jadi seru. Jadi seru, Kalau gua iya, lu iya. suruh balik ke Kotak as a member, Nggak mau? nggak mau gua. Demi Tuhan Sama gua sekali bilang, nggak mau? gua nggak mau. Ya, Iya. bukan gimana ya. Member ya. Artinya yang tadinya Kotak bertiga terus gua balik lagi berempat. Nggak Iya. mau. Sorry bro, gua buka kalkulator gua, banyakan kalkulator gua. Kalau ngomongin gituan. Jadi ingat sekali lagi, ini bukan settingan lu bilang teman-teman semuanya. Ini Posan mau Oh, balik. dibilang settingan? Iya, gua kesel kan. Padahal lu bukan anak buah Uya ya, masih bilang settingan juga. Ada juga yang bilang sih, Iya, itu ya, wah iya, lu iya, iya. pasti ngomong sama Uya Kuya ya, lu pasti kurang ajar diajarin emang settingan. netizen. Semua settingan bilang Uya Kuya. Para warga netizen, artis-artis di TV ya 99% settingan. Kenapa lu cuman gua doang yang lu kejar? Tapi gua bukan settingan ya, bro. Iya, Gua enggak. gua Ya, sampai sekarang gua kemarin ribut sama Dennis yang dulu aja dibilang settingan. Iya. Ribut sama Rasman dibilang settingan. Tapi yang Dennis gua tahu lu ribut beneran sih. Akhirnya iya. jadi berteman. Jadi berteman. Cuman kan Uya Kuya udah capek settingan, bro. Karena gua ngaku, Iya, gua emang iya, suka iya. settingan. Oh. Yang artis lain kan nggak ngaku. Iya bener-bener. Tapi Tapi, kalau iya. pengakuan gua pribadi ini bukan Iya, settingan. bukan. Ini juga gue tahu lah nggak mungkin lo settingan Ngapain? sampai marah-marah begitu. Ngapain? Gue juga, aduh, ini ditonton sama keluarga gue, Iyalah. ini ditonton sama anak gue, bukan Iya. tipikal yang kayak gitu. Iya, Terus iya. gue bukan orang yang, aduh, Ya ngerti. gue nggak sehebat lu bro, Enggak. gue nggak bisa membuat yang kayak gitu. Kita masing-masing punya kehebatan nggak, di bidang yang berbeda-beda. Lu entertain sejati, artinya lu bisa membuat itu, memang lu tahu ini makanan media. Iya. Gue nggak bisa. Iya. Ya gue jujur aja, ya udah gue begini gitu, yang gue rasain saat ini. Oke gini, sebagai pencipta lagu handal, gue bilang lu pencipta lagu handal lo. Lagu lu bagus-bagus.
event yang di kotak dan setelah keluar dari kotak pun bagus-bagus. Kenapa lu nggak jadikan ini jadi sebuah pembuktian karya lu? Kayak gue waktu main Ribut Madenis, gue bikin distrack. Gue bikin distrack kok, tapi play, itu play enggak. Bosku. Terus waktu sama yang masalah gue ditipu, gue bikin Iya, distrack. distrack. Sama yang si pengacara, gue bikin lagu Iya. distrack lagi. Apa kemarin tuh? Iya. Apa ya kemarin tuh? Pala Bapak Kau. Ya kan? Iya. Terus 2 menit saja gitu kan. Kenapa lo nggak bikin begitu? Gue kemarin bikin distrack ya. Iya. Gue bikin 2 distrack. Ya. Tetapi ingat ya, distrack gue itu tidak gue perjualbelikan, nggak ada di DSP, nggak ada di itu mah ungkapan amarah Iya, gue buat aja. positif aja gitu. Gue ya, jadi artinya gue kan seniman ya, udah gue marah-marah pakai distrack deh. Iya, Itu kenapa nggak aja. gitu? Ya itu gue lakukan. Iya. Ya, dan akhirnya banyak juga tuh netizen, doa kesempatan kan lu distrack lu biar laku. Hey, gue bingung deh. Oh enggak gini, dia netizen ngaco. Iya. Distrack itu dalam kita bicara ke dunia rap ya. Iya, benar. Dunia rap di luar negeri ya, di Amerika ya. Distrack itu biasa dilakukan antar rapper ketemu rapper. Iya. Lu nggak usah pusingin soal nyari keuntungan segala apa. Itu adalah pembuktian, adalah ungkapan perasaan lo dituangkan lewat lagu positif. Udah gitu. Dan waktu itu sebenarnya pernah gue coba sih ya, gue bikin lagu, gue bikin lagu pop. Distracknya lagu pop gitu. Gue mau negor mereka lagu pop. Kenapa jadi gue yang kayak kasihan ya Coba gitu? ambil gitar. Sekarang gue tantang lo buat bikin distrack lagu. Ya. Distrack lagu, tapi Ya, lagu pop. Tapi lagu pop, jangan nge-rap. Ya waktu itu nggak jadi sih gue bikin, tapi akhirnya gue milih nge-rap. Oh iya, anak-anak kreatif gue tuh yang bilang, Bang, yang kan gue punya YouTube channel juga, Aksen Entertainment, di situ ada Sony Wakwaw, Alwi dan lain-lain. Ya. Mereka yang bilang, Bang, lu distrack aja gitu. Akhirnya Coba gua bikin. lagu distrack. Tapi saran gue nih, lo bikin lagu distrack apa kotak nih kan ibaratnya suatu kehidupan lo di masa lalu yang ibaratnya Yes. kebanggaan buat lo. Iya. Kita anggap aja dia adalah mantan pacar lo. Bener gak? Iya. Ya, lo udah berapa tahun meninggalkan mereka, sekarang lo mungkin sakit hati, lo ungkapkan itu. Jadi kenapa? Supaya ini bahasa lagunya jadi universal. Oh. Even ini lagu pun nanti udah lewat berapa tahun lagi orang udah lupa sama masalah kotak lo dengan kotak, itu masih bisa digambarkannya secara universal dan umum. Universal, umum. Percintaan, anggap aja lo nih menggambarkan kotak ini adalah mantan pacar lo. Ya dan lu pengen kata-katanya apa? Ya, berapa tahun lo udah mau kotak? 11 tahun gue. 11 tahun, sakit ya. hatinya. Enggak, kalau sama kotak, gue dari awal udah sama kotak. Setelah Oke. itu 11 tahun berikutnya. Oh, 11 tahun setelah putus? Iya, 11 Setelah tahun bubar gua berarti? udah nggak ikut. Oke, anggap aja 11 tahun. Lu memendam perasaan, Iya. bener kan? 11 perasaan, sampai sekarang lu bercerita tentang kotak tuh lu ibaratkan mantan pacar lu. Gimana perasaan lu, perasaan dia gitu. Coba. Lu kan seniman, coba. Iya. Gitar. Ngerti nggak maksud gua? Ngerti. Gitu. Jadi bikin lagu distrack tuh Ini kalau gitar bisa. Nino ya? Ini gitar cinta. Oh, gitar cinta bagus ya. Cinta pinjem gitarnya ya. Ya, dia lagi di Amerika nggak apa dia. Iya. Apa Coba. pop? Pop dong. Kalau nge-rap, kalau lagunya jangan yang nge-beat. Justru gua 11 tahun. 11 tahun lo kita berpisah. 11 tahun perasaan lo sekarang lo memendam rasa kan baru meledak sekarang ya, poin-poinnya itu. Oke. Terus apa yang lo inginkan? Hai mantan. Oke. Nah, gitu kan. Wah, yang ngerjain gua nih. Ayo dong. Kita sama seniman ya. Iya. 11 tahun ku rasakan sakit, Asik. tapi itu semua tak bisa ku berikan kembali. Asik. Sakit hati tak ada obatnya. Kau hancurkan semua perasaan ini. Refresh, chorus. Gimana ya? Ntar dulu. Oh. Ini semua karenamu. Ini semua karenamu. Kau buat hatiku hancur tak berkeping-keping. Ini semua ulahmu. Ini semua tingkahmu. Kau buka lembaran lama yang telah terkubur. Kau rusak hatiku. Nah, kan jadi kan? Dan itu adalah tipikal lagu-lagu lo di kota Tapi kan? menurut gue itu cemen gitu. Kalau distract orang terus Lu nggak lagunya apa-apa, lu pop justru gitu. buktikan. Makanya kemarin gue ngedistract ya pakai musik yang rap-rap gitu. Itu Oke, juga tapi kan bukan lo juga. kan, Tapi yang jujur Iya, ya, iya. jujur ya, ini buat teman-teman Iya. musisi yang rapper-rapper. Iya. Maaf ya kalau salah, itu gue baru belajar banget. Oh gitu ya, iya. Maaf kalau Judulnya mungkin apa di track lo di rap?
Nggak ada judulnya, gue pokoknya keluarin aja gitu Oke, di track oke. itu. Ya mungkin nonton aja tuh di tracknya. Iya. Harusnya lo ini apa namanya? Harusnya kemarin lo distract rap sama Sony Wakwaw juga. Ya, dong. itu sebenarnya gitu. DJ Wakwaw. DJ Wakwaw. Tapi itulah kalau seniman ya, artinya ya kita ngeluapinnya kan lewat karya ya. Mudah-mudahan aja Ya bisa jadi ya kan. ya mudah-mudahan aja netizen yang di luar sana tuh yang tiba-tiba nyerang gua, apalagi kerabat kotak yang baru tuh kayaknya kesannya Oke. ya, Ya itu don't kill sepeduli makanya lah. gua bilang nih loh, Iya. jas merah sejarah sebelum lu ngetik tuh lu lihat dulu lu ngomongnya udah bener apa belum segala macam. Lu mengidolakan Kotak ya, band yang gua foundernya di situ, yang gua bener-bener dari awal gua ikut di situ berjuang. Kalian cuman tahu Kotak sekarang udah enak. Waktu sakit lu nggak tahu, lu harus pelajarin sejarahnya siapa Kotak, kenapa Cua basisnya, kenapa Tantri vokalisnya. Oh dia vokalis kedua, dia basis kedua. Oh dulu basis pertamanya siapa? Bro, Cua ya, ini buat Cua. Iya. Lu masuk di Kotak ya. Jujur aja ya Cua, tapi gue yakin lu sekarang sudah pemain bass yang bagus. Kalau kita berbicara flashback tentang dulu, kalau bukan Ices basis Kotak pertama yang referensi lu bukan pilihan gue. Kenapa? Gue lahir dari festival. Iya. Gue lahir dengan ya artinya kita tuh semua di dalam sana tuh technical. Lu enggak pada waktu itu. Tapi gue bisa ngelihat, gue juga akhirnya menyetujui lu karena gue lihat lu punya faktor X di sana. Cewek, Cantik, lu bisa didolain orang, itu kelebihannya. Tapi sekarang Cua pasti mainnya bagus. Ya pastilah perkembangan. Karena progres. jam terbang kan. Iya. Begitu juga Tantri. Iya. Tantri, lu harus ingat, pertama kali lu mendaftar jadi vokalis Kotak itu referensi dari gua. Semua orang nggak ada yang setuju, bro. Oke. Ada yang dibilang, sorry ya, ini kan bicara dulu ya. Iya, Gua iya. nggak tahu lah, mudah-mudahan ini Sekarang bagus lah Tantri. ya bagus ya. Maaf ya Tantri, yang nggak mengurangi. Iya. Ada yang bilang, jangan dia deh, mukanya kayak pembantu. Siapa yang bilang gitu? Banyak, Siapa? banyak. Gua nggak usah sebut Iya, nanti. maksudnya apa internal lo? Ada internal. Iya. Cuman kan gua yang selalu belain. Iya. Pertama kali lu datang ya emang kalau bisa dibilang sih ya lu dandan aja juga nggak bisa kan. Gue yang ngajarin, Tantri kalau di depan media lu begini harus sopan. Masa sih sampai kayak begitu? Loh, Iya. Tantri itu pernah tidur di kos-kosan gua, Iya. bro. Tantri itu pernah tidur di kos-kosan gua. Gua jadi kos-kosan tuh bentuknya kotak kecil. Iya. Ada tempat tidur. Iya. Ya udah Tantri di situ. Gua tidur di bawah di karpet yang beralaskan karpet tipis. Demi lu udah gua anggap lu adek gua. Tapi skill nyanyinya dari lu bagus kan? Oh enggak, dia memang udah penyanyi Iya, bagus. iya, Dia iya. waktu itu suara, dia karakter. Dan Iya. dia bagus. Menurut gua, makanya lu juga punya faktor X yang menurut gua lu bisa ngegantiin sosok pendahulu-pendahulu Pare. rocker yang bagus. Oh, yang ya rocker-rocker Ya, yang lain. Tantri bagus, gua Iya. nggak bilang nggak bagus. Tapi kan banyak yang nggak dukung lu pada waktu itu. Jangan ngilang-ngilangin sejarah. Lo dukung dia pada saat itu? Buka hati lu deh Tantri, Iya. ya. Lu mungkin boleh di luar ngomong bagaimana, tapi lu lihat siapa yang dukung lu dulu kalau bukan gua orang pertama. Siapa yang support? Siapa yang nganter-nganter lu dari Taman Mini ke Cimone lu? Gua anter-anter. Cimone sono no. Mana tuh? Tangerang ya? Oh, Tangerang. iya. Gua anter-anter sampai akhirnya ya jujur aja waktu itu kan Kotak masih belum terlalu ya. Tahun 2008 itu Kotak biasa aja kok. Wah, enggak secara finansial belum. Gue juga ngerasa, Dek, sedih lagi tuh kan. Ini ceritanya agak emosional. Dek, daripada gua harus ngebuang-buang bensin bolak-balik nganterin lo, mendingan lu tinggal di kos-kosan gua aja dulu. Itu alasannya kenapa dia tinggal sama gua di kos-kosan gua sementara waktu sampai lu udah punya penghasilan. Dan lo tidur di bawah. Iya, tempat tidur gue yang tiap hari gue tidurin ya gue kasih buat dia lah. Masa Oh iya, perempuan, gentle loh, gentle. masa perempuan tidurnya yang Iya. di bawah. Ya, karena dia udah gue anggap adik gue. Gue tinggal bersama dan ya memang nggak lama ya. Iya. Tapi puji Tuhan setelah itu kan memang Kotak udah lumayan ada lah berapa bulan gitu. Tapi itu kan sakit bro. Gue tiap hari tidur di karpet yang tipis. Lu lupa sejarah itu, perjuangan itu. Terus seenaknya Tantri lu ngomong enak dengan mulut lu lebar-lebarin gitu. Apa yang mau ngomong apa sih dia? Ya gitu, enakan kita bertiga karena udah lama kita menikmati ini yang bagi tiga gini langsung. Tapi lo nggak menganggap itu emang hanya bercandaan begitu nggak ya? Awalnya gue Iya, nganggapnya iya. bercandaan bro. Iya, iya. Cuman kok banyak video Iya, gitu, iya. bukan cuman di satu kanal YouTube. Oke. Loh ini lo udah nggak bercanda, lu cuman mengemasnya seperti orang yang ketawa-ketawa. Lu menyakiti hati orang kayak gitu. Jadinya akhirnya gue juga jadi kebuka lagi kenangan-kenangan yang dulu yang gue memang udah simpan. Oke.
Ya, gue nggak mau ya sampai Ya, ngerti, mati ngerti. gue nyimpan itu semuanya. Ngerti, Gue ngerti. maunya itu istilahnya nanti kalau umpamanya gue umur gue nggak ada, gue maunya ngelepas diri gue dengan keadaan yang memang gue plong gitu loh. Jangan dulu dong. Ya jangan Tadi lah. lagu tadi Anak belum gua rilis masih tuh. kecil-kecil. Oh iya. Iya. Kan gue saksinya nih. Ini sumpah ini baru bikin tadi Iya, gara-gara pakai lu. lagunya Cinta nih Taylor. Iya, gitar cinta. Baby Taylor. Cinta sukses di Iya, Amerika ya. Iya. Cinta kemarin bilang katanya minta dibawain gitarnya ke sana katanya. Oh, ini dia dia. nggak bawa alat musik sama sekali ke sana. Kayak gitu bro kira-kira ya. Oke. Ya tapi gini lah. Oke, gue ngerti apa yang lo rasakan. Dan gue sih berharap nanti ke depannya baik-baik. Gue berharap kalau bisa bertemu. Kotak juga mungkin bisa Nggak tahu, mendengarkan kayak apa yang dikatakan sama posan Cemen ini. bro, udah berapa kali gue datang ngomong ke, maksudnya gue datang ke media, gue datang kemana-mana, cuman bilang lu datang obat sakit hati bukan uang. Obat sakit hati yang paling utama lu obatin hati gue dengan karena lu yang gue udah bilang nih, lu bikin gue sakit hati. Jadi obatin hati gue karena nggak mungkin yang ngobatin hati gue lu bro, lu cuma nyemangatin gue. Iyalah. Ya, gue kan? juga bukan pacar lo ya. Iya kan? Cuman kan nggak mungkin yang nyemangatin juga ngobatin sakit hati gue orang kreatif lu atau siapa bahkan label lu bukan lu yang datang ke gue karena udah jelas gue bilang lu yang bikin gue sakit hati. Setelah itu baru kita bicara profesional dong. Oke, teman-teman Kotak, saya challenge ya. Coba gimana kalau datang ketemu sama Cemen mereka posan, udah berkali-kali. Nggak usah konten juga nggak apa-apa. Enggak gitu gini. kan. Gue sudah mendeklar, gue udah bilang kalau memang dalam 2 hari ini, ya, lu belum datang ke gue, memang gue udah siapin tim. Ya mau nggak mau kan berarti lu nggak usah jadi ketemu hukum gua. nih gitu. Ya udahlah bro, mau apa lagi? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selesaikan secara kekeluargaan. Ya. Kalau nggak bisa, baru kita ke ranah hukum. Oke. Iya kan? Ya berarti kalau gue udah bicara ke ranah hukum, berarti bukan gue lagi yang bicara, kuasa hukum gue. Iya. Lu lebih ribet dari segala macam aspek, lu udah nggak mungkin. Udahlah, lu bikin gue sakit hati, lu datang ke gue. Itu Jadi, aja dulu deh. Ini lo akan selesaikan secara hukum. Mau tidak mau, yang penting gue sudah menjadi warga negara yang baik. Artinya, secara kekeluargaan kan udah nggak bisa. Sekarang lo bukan keluarga lagi. Gue udah nggak nganggep lu keluarga gue. Oke. Sakit hati gue belum sembuh. Iya. Oke. Lu di mata gue, lu begini. Lu bertiga adalah beruntung lu punya drummer dulu yang namanya Posan Tobing. Yang bisa beresin semua untuk urusan kontrak, untuk urusan semua. Warisan gue udah terlalu banyak buat lo. Mana hak gue? Jadinya begitu Bisa kan. dikalkulasi nggak kira-kira berapa? Gue nggak tahu. Kurang lebih? Mungkin orang ahlinya nanti yang akan kalkulasi. Gue nggak paham. Iya. Gue nggak paham. Gue kayaknya kalau ngomongin itu sudah terlalu jauh. Iya, Bukan hak gue yang ngomong itu. Ngerti. Ya. Ya udah Posan, jeritan hati seorang seniman, seorang teman juga, dan kita doakan yang terbaik buat lu, buat kalian, buat semuanya. Dan gue cuma di sini nggak bisa ngomong apa-apa lagi, tapi gue berharap lo akan sukses dengan karya-karya lo, dan kalau perlu lagu yang tadi atau kesakit hatian lo alirkan lewat lagu. Ingat Cinta dulu pernah bikin lagu PPKM? Waktu dia kesel di PPKM di rumah terus, dia buat lagu PPKM. Oh, iya. Tapi judulnya Pelan-Pelan Kau Menjauh. Oh. Gitu kan. Gue main baru lagu 2 menit saja. 2 menit Walaupun saja. yang nonton belum Nggak, sampai kalau lu 100.000. sih gila sih. Iya. Kalau lu gila, ini Uya yang gila sih. Iya. Apa yang dia rasain dia bikin lagu. Apa yang lu gokil men. Keren. Ya udah lo yang keren bro. Ya. Makasih. Oke, sukses Sama-sama. Posan ya. Amin. Mudah-mudahan teman-teman Kotak juga melihat ini dan ada Iya. tanggapan juga, ada reaksi apapun Betul. ya. Silakan kasih komen juga pendapat kalian di sini. Yes. Dan terima kasih banyak. Sama satu lagi Boleh. Kan channel YouTube kalian kan Boleh. besar nih. Boleh. Gue mau bilang buat teman-teman musisi dan semua yang ada di luar sana ya, gue mohon maaf kalau kalian mungkin agak keganggu dengan gue berisik-berisik ya. Ya. Sama satu hal lagi gue bilang, main musik tanpa drugs dan alkohol itu akan lebih baik lagi. Oh iya dong, harus keren. Itu keren. Amin. Yes. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar